Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan belajar membaca Al-Quran kita ya. Kita sampai di Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Di sini halaman 44, masih di juz 3. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nih ya, tidak diragukan lagi ya. Kalau kita ragu, wah ini sungguh sangat disayangkan sekali, karena tapi ya namanya manusia ya. Namanya manusia. Tapi dengan ayat ini sudah sangat membuktikan ya bahwa Allah itu Maha Perkasa, Maha Bijaksana gitu. Allah bisa menghidupkan, dan di sini Nabi Ibrahim juga menginginkan itu agar tenang gitu. Nah, kita ya tidak perlu contoh lagi ya, karena memang sudah jelas gitu. Sudah diceritakan, sudah dilakukan di masa Nabi Ibrahim. Baik, kita lanjutkan. Jadi ayat itu tadi semakin meningkatkan keimanan kita ya, bahwa Allah itu memang Maha Perkasa gitu. Maha Perkasa, Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa menghidupkan gitu, bisa menghidupkan kembali yang mati. Kita lanjutkan ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk dilipat gandakan rezeki kita ya. Ya, caranya ya dengan berinfak tadi itu. Kita ikhtiar kita dengan berinfak, semoga Allah menghendaki melipat gandakan rezeki kita. Perumpamaannya, 1 butir tadi tumbuh 7 tangkai, kemudian setiap tangkai tumbuh 100 biji. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, seharusnya kita juga beriman terhadap hal itu gitu. Beriman dengan yakin gitu. Kalau kita menginfakkan harta kita nggak akan habis, tapi justru akan
berlipat ganda. Niatnya yang benar tapi ya. Baik, kita lanjutkan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqum mannaw wala adallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, tidak merasa kehilangan ya, dan tidak usah diungkit-ungkit. Harta itu juga harta titipan begitu ya. Itu yang seharusnya dilakukan ketika menginfakkan, tidak mengungkit-ungkit dan tidak membuat sakit hati penerimanya. Yaitu definisi ikhlas mungkin ya. Kita lanjutkan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ya, jadi percuma ya kalau sedekah tapi menyakiti. Udah uangnya berkurang ya, karena versi dia kan jadinya berkurang gitu ya, tidak berlipat ganda. Sudah gitu menyakiti akan membuat orang lain sakit hati. Itu sangat disayangkan sekali. Jangan sampai kita seperti itu. Ini pedoman ketika kita bersedekah ya. Ya, bahkan ketika kita tidak bisa bersedekah ya cukup dengan berkata-kata yang baik saja gitu. Kalau kita tidak mau bersedekah, gak usah menyakiti orang lain, karena kalau kita berbuat menyakiti ya kita akan disakiti. Jadi pada hakikatnya yang kita lakukan itu kan akan kembali kepada kita gitu ya. Jadi jangan sampai menyakiti orang lain. Mendingan kita ya berkata yang baik, nanti kita juga akan mendapatkan perkataan yang baik gitu. Baik, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubatilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Baik, ini juga ayat penguat bagaimana cara kita menginfakkan atau bersedekah begitu ya, tidak menyebut-nyebut, tidak menyakiti, tidak pamer, dan seterusnya. Mungkin begitu ya belajar Al-Quran kita hari ini sebagai penguat ataupun sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.